Selamat pagi teman-teman semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah Enterprise Resource Planning. Nah, pada kesempatan kali ini kami di sini akan mempresentasikan hasil studi kami mengenai implementasi sistem ERP Odoo pada bisnis fashion modern yaitu Cloudwear ID. Sebelumnya, perkenalkan saya Ferdinand Lailatul Sahara dan teman saya Yasmin Trasalarasati dan Maya Rosa Andini. Nah, untuk itu saya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis kita dulu, yaitu Cloudwear ID. Nah, Cloudwear ID itu merupakan brand fashion modern yang dimana sedang menghadapi tantangan dalam mengelola proses bisnis lintas divisi kami. Mulai dari penjualan, pengadaan, inventory, keuangan, hingga manajemen websitenya. Nah, seiring perkembangannya bisnis kami juga membutuhkan sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga terintegrasi. Nah, karena itu kami ingin mempresentasikan Odoo sebagai solusi ERP digital yang mendukung operasional secara menyeluruh. Nah, dengan adanya modul CRM, kami juga bisa membangun hubungan pelanggan yang lebih baik. Modul HRM juga untuk membantu kami mengelola tim dan juga kinerja karyawan. Nah, untuk modul accounting itu bisa mempermudah pencatatan dan juga laporan keuangan, sedangkan modul manufaktur itu membantu kami untuk merencanakan dan mengontrol proses produksi. Nah, seluruh proses itu terhubung dalam satu sistem yang mendukung keputusan berbasis data, efisien kerja, dan juga skalabilitas bisnis kami ke level berikutnya. Untuk itu, untuk mempercepat itu, di sini kami akan mengimplementasikan ke Odoo website kami yang awalnya akan dijelaskan oleh Maya Rosani. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama kita login ke bagian penjualan. Di bagian ini kita akan ke CRM, new, misalnya customer-nya adalah outfit KJ Surabaya. Kita tulis targetnya, misalnya 5 juta. Lalu di add. Nah, sudah muncul di sini, lalu di klik. Lalu kita ke new quotation, add product. Kita tulis motif bunga, beli 5, add produk lagi, rok pendek 10. Jadi udah ada totalnya yaitu 477.000. Kalau sudah kita confirm, lalu kita ke my pipeline. Lalu kita pencet lagi. Di sini kita ke qualified. Jadi di sini probability-nya ada 50% dan total ordernya yaitu 925.000. Lalu di sini kita qualified. Lalu kita ke proportion. Di sini probability-nya menjadi 91%. Lalu kita loss karena tidak mencapai target. Di sini kita cek. Di sini nggak ada karena tidak mencapai target, kita ke loss dan tercatat. Lalu kita bikin lagi, misal yang ini toko pakaian murah Surabaya. Targetnya ada 1 juta. Di sini udah muncul, lalu kita klik, lalu ke new quotation, kita add product, ke meja kotak-kotak kita beli 10, lalu add product lagi, rok pendek kita beli 10, dan kita coba add lagi kaos polos lengan pendek 10 juta. Totalnya ada 1.237.000. Lalu kita confirm.
Dan kita kembali ke My Pipeline. Di sini probability-nya ada 34%. Lalu kita ke qualified, ke proposition. Di sini probability-nya ada 50% dan ke one. Lalu kita kembali dan dia tercatat di one karena mencapai target. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yasmin Resa Larasati. Baik, selanjutnya kita akan login ke staff manufacturing untuk melakukan manufaktur produk. Lalu kita akan masuk ke modul manufacturing dan kita akan menambahkan produk baru, misal hampers kado. Untuk kuantitinya 150.000. Dan kita save. Lalu kita ke bill of material. Di sini kita klik new. Lalu kita cari produk yang tadi, misal hampers kado. Kita mau bikin 5. Lalu kita akan pilih komponen untuk menyusun hampers kado ini, misal ada celana 5, ada celana 5, lalu ada baju 5, lalu ada rok pendek ini 5. Lalu jika sudah tercatat, kita bisa klik save. Lalu kita bisa lihat bahwa dia tercatat di bill of material, hampers kado, dan type-nya adalah manufacture this product. Lalu kita ke manufacturing order, kita klik new. Kita cari di bill of materialnya yang sudah terisi tadi. Di sini kita bisa lihat bahwa stok dari 3 produk ini masih ada. Lalu kita confirm. Jika sudah di-confirm, kita bisa produce all. Lalu kita bisa lihat lagi di manufacturing order. Untuk produk hampers kado, statusnya adalah dia sudah selesai diproduksi dan kuantitinya bertambah menjadi 5. Lalu setelah produk yang tadi sudah dimanufaktur tertambah stoknya, kita bisa lihat di inventory. Lalu kita bisa lihat di produk untuk hampers kadonya yang tadi on hand-nya 0, kita manufaktur menjadi 5 stok. Jadi di sini sudah tertambah menjadi 5. Lalu selanjutnya kita akan ke modul accounting. Di sini kita login di staf keuangan. Lalu kita bisa ke modul accounting. Di sini kita ke configuration, lalu chart of account. Lalu kita ke configuration, lalu chart of account. Di sini kita bisa klik new.
untuk menambahkan kode, misalnya kodenya 10, lalu account name-nya adalah kas, type-nya kita pilih bank and cash. Lalu misal yang kedua ada ini, kodenya ini, account name-nya adalah piutang usaha, type-nya adalah misal ini ya. Lalu nah ini sudah tertambah 2 kode akuntansi. Lalu setelah kita menambahkan kode-kode pada accounting tadi, kita bisa lihat di customer invoice. Nah, di sini kita bisa melihat customer yang sudah membeli di toko kita tadi. Kita bisa klik salah satunya, misal toko pakaian murah SBY. Kita bisa melihat total penjualan dan kita bisa confirm invoice-nya. Nah, di sini kita bisa pay atau bayar, create payment. Nah, dia akan muncul tanda in payment. Lalu kita bisa lihat di customer lagi bahwa toko pakaian murah SBY ini sudah membayar produk yang mereka beli. Dan di sini kita bisa filter berdasarkan status mungkin. Misal kita ingin melihat yang in payment saja, maka bisa klik filter yang in payment dan dia akan muncul customer yang sudah melakukan payment saja. Lalu kita bisa lihat ke bagian payment-nya. Di sini statusnya masih in process, kita bisa klik, lalu kita bisa validasi pembayarannya. Di sini berubah menjadi paid atau sudah terbayar. Kita lihat di payment lagi dan dia berubah menjadi paid, sudah terbayar. Kemudian kita lihat di accounting, kita lihat di journal entry-nya. Di journal entry ini kita bisa lihat bahwa toko pakaian murah Surabaya sudah membeli sebanyak 2.331.000 dan statusnya posted dan dia sudah terbayar juga. Lalu, nah untuk di sini jika filter postnya kita hilangkan, kita bisa melihat semua transaksi yang sudah dilakukan mulai dari pembelian dan penjualan. Di sini ada 3 penjualan dan 1 pembelian, namun belum ada transaksi. Dan di sini totalnya adalah 13 juta sekian. Lalu kita ke dashboard. Di sini untuk salesnya atau penjualannya, kita bisa melihat bahwa totalnya yaitu Rp11.266.500 dan untuk purchase-nya kita belum melakukan purchase apa-apa, maka dari itu totalnya adalah 0. Lalu di sini ada 2 penjualan yang harus divalidasi dan 1 pembelian yang harus divalidasi. Nah, di sini karena masih belum ada pembelian, makanya harganya masih 0 dan tidak bisa divalidasi. Lalu untuk penjualan, kita bisa lihat ada 2 penjualan yang harus divalidasi. Misal kita klik yang ini, lalu kita confirm, lalu kita pay, dia in payment. Lalu seperti tadi kita lihat di payment, kita klik ini, lalu kita validate dan dia akan menjadi paid. Tuh. Kemudian di dashboardnya validate-nya akan berkurang, dia akan menjadi 1 to validate karena tadi yang satunya sudah tervalidasi. Itu untuk accounting yang gunanya adalah untuk melihat laporan keuangan mulai dari penjualan dan pembelian pada Cloudware ID. Selanjutnya akan ke modul HRM.
yang akan dijelaskan oleh Ferdinand. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai modul HRM-nya. Nah, yang nantinya untuk cuti karyawannya. Nah, di sini saya akan login ke staf HRM dulu. Nah, selanjutnya saya akan pergi ke modul employee. Di sini contohnya saya untuk staff inventory. Nah, di sini staff inventory ini nanti akan mengatur kontrak kerja dari kapan ke kapan. Jadi contohnya di sini saya tanggal tanggal 25 ini ke 2030 November tanggal 30 seperti itu. Nah, di sini untuk gaji per bulannya itu bisa diatur ke contohnya 5 juta. Nah, untuk kontrak type-nya ini pastinya permanen. Setelah itu sudah kita save. Selanjutnya kita pergi ke untuk staff inventory-nya di sini sudah ada tanggal kontrak kerjanya. Selanjutnya kita pergi ke modul time off. Nah, pergi ke konfigurasi di time off type. Nah, di sini kita bikin time off baru. Di sini di sini untuk mengajukan cuti melahirkan. Setelah itu untuk request alokasinya kita nonaktifkan. Nah, untuk approval-nya kita tetap di by time of official aja. Setelah itu kita save. Kita pergi ke ini. Oh, kita di sini udah ada ya di sini bahwasanya ngajuin untuk cuti melahirkan. Setelah itu kita pindah ke staff inventory. Kita pergi ke staff inventory. Nah, Oke, saatnya kita pergi ke time off. Nah, di sini kita buat time off baru yang tadi saya sudah ketik untuk cuti melahirkan ya. Nah, setelah itu ininya contohnya dari 24 ke 31, 24 ke 26 boleh dah. 2 hari aja ya. Habis itu kita submit. Kita pergi ke ini. Nah, bahwasanya udah ada untuk cuti melahirkan, tapi kita perlu approve dulu kan. Nah, setelah itu kita pergi ke staff HRM lagi. Oke, selanjutnya kita kan login ke akunnya HRM lagi kan tadinya untuk approve kan. Nah, jadinya kita login ke HRM yang nantinya kita akan approve hasil cutinya dia tadi. Nah, kita pergi ke time off. Kita lanjut ke manajemen time off. Nah, di sini kan ada staff inventory yang untuk cuti melahirkan kan 2 hari. Nah, kita validate karena tadi dia perlu approve, kita validate. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita filter, kita cari ke yang approve.
Kita pergi ke nah untuk staff inventory sudah ke approve ya. Oke, itu nah, setelah itu kita bisa lihat di reporting, terus habis itu nanti ada time of by employee-nya, dan di sini ada data untuk staff inventory ini mengajukan cuti melahirkan sebanyak 2 hari, seperti itu. Sekian dari penjelasan kami mengenai modul CRM, accounting, terus manufaktur dan juga HRM. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.